Bab 66, Ketahuan pada akhirnya. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Kompleks es menjadi pucat karena perubahan mendadak di area sekitar penjaga itu. Jika bukan karena kemauannya yang kuat, dia pasti sudah pingsan sekarang. Ki elemen cahaya mengalir keluar dari penjaga bola itu seperti asap. Aura dan tekanannya meroket karenanya dan es tidak lagi bisa bergerak maju. Satu-satunya kelegaan adalah bahwa penjaga itu tampaknya tidak menemukan posisi es bahkan setelah menggunakan ki elemen cahayanya yang unik. Selain itu, penjaga itu masih berdiri di posisinya tetapi auranya tidak melemah karena tampaknya sangat waspada dan menunggu auranya bereaksi terhadap sesuatu. Begitulah kuat dan waspadanya para penjaga bola elemen itu. Saat mereka bahkan merasakan sedikit ancaman terhadap bola elemen itu bahkan jika itu hanya lembaga mereka akan langsung bereaksi. Saat ini, penjaga ini merasakan sesuatu yang salah dengan situasi saat ini dan perasaan itu datang langsung dari kesadaran samar bola elemen cahaya itu. Karena bola elemen cahaya pertama kali merasakan bahwa sesuatu telah masuk ke area intinya setelah mengatasi jebakan alami dan itulah sebabnya ia melepaskan penjaganya untuk menghadapi penyusup itu. Ia dapat merasakan keberadaan penyusup itu karena seluruh area ini dipenuhi dengan akar pohon abu-abu dan bola cahaya itu terhubung ke pohon abu-abu. Itu seperti benteng bola cahaya. Namun, jejak penyusup itu tiba-tiba menghilang di udara tipis seperti dia tidak pernah ada sebelumnya hanya beberapa detik yang lalu. Itulah sebabnya ia memberi sinyal kuat kepada penjaga untuk waspada tinggi. Es mengalami kesulitan bernapas dengan semua tekanan ki cahaya ini dan ia bahkan tidak bisa menggerakkan otot sedikit pun. Aku hanya punya waktu 20 detik lagi. Pikir es serius. Namun, sepertinya tidak ada yang berhasil sekarang ia terjebak di sini di tempat ini. Jika ia tidak menyelesaikan tugas atau melarikan diri tepat waktu, ia akan mati pada saat efek manik tak terlihatnya hilang. Tekanan itu seperti gunung dan ki cahaya seolah-olah memiliki kehidupan dan ingin memasuki tubuhnya melalui pori-porinya sehingga dapat menghancurkannya dari dalam. Ini adalah teror dari elemen ki dan kultivator alam sungai ki. Bahkan jika Anda tidak melihat lawan Anda dapat dengan mudah melepaskan elemen ki Anda dan jika lawan lebih lemah dari Anda, itu akan mengunci target. Ki saya juga hampir habis dan tampaknya, saya tidak dapat menahan tekanan ini dan melawan elemen ki yang merepotkan ini. Apa yang harus dilakukan? Es sudah kehabisan akal ketika tiba-tiba sesuatu muncul di benaknya. Dia dengan cepat berhenti melawan ki cahaya dan membiarkannya memasuki tubuhnya. Sebelum ki cahaya dapat melakukan apapun, Dark Void mulai melahapnya seperti itu adalah santapannya. Es telah membuat pertaruhan besar kali ini. Ia teringat pengalaman dengan Matiski dan berpikir bahwa jika Dark Void dapat melahap ki miliknya maka ia juga harus dapat melakukan hal yang sama dengan ki elemen ini. Es biasanya tidak akan melakukan ini tetapi saat ini ia tidak punya pilihan dalam masalah ini karena jika ia tidak melakukan ini ia akan tetap mati, dan jika ia mengambil risiko dan itu membuahkan hasil maka ia setidaknya akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Jika Dark Void tidak dapat melahap ki elemen itu posisinya akan langsung dikunci oleh penjaga itu. Selain itu, meridiannya akan hancur karena kekuatan ki elemen. Namun, pertaruhannya telah membuahkan hasil dan Dark Void tidak mengecewakannya. Es merasa tekanan padanya hampir menghilang setelah Dark Void mulai melahap ki cahaya dan mengubahnya menjadi haki miliknya. Layak menjadi hadiah dari sistem. Es sangat senang setelah ini karena tekanannya sekarang diabaikan. Ia dapat bergerak dengan lancar lagi. Hanya tersisa 10 detik. Es bergerak dengan kecepatan penuh menuju pohon abu-abu yang cepat sembuh. Celah itu hampir sepenuhnya sembuh dan bola unsur itu samar-samar terlihat. Dia harus bergerak cepat. Es akhirnya melewati penjaga yang berdiri di sana seperti menara. Dia tidak berani bernapas dengan keras bagaimana jika dia memperingatkannya. Tidak peduli apa, benda itu masih berada di alam sungai ki dan jika dia ditemukan olehnya tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada yang akan berhasil dalam menghadapi kekuatan absolut. Bola unsur itu merasakan celah pohon itu akhirnya tertutup dan berhenti melepaskan kabut warna putih. Penyusup itu tidak mendekatinya tetapi masih tidak dapat menemukan keberadaannya. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi dalam keberadaannya selama ratusan ribu tahun. Selama bertahun-tahun jika ada yang datang ke sini, itu dapat dengan mudah berurusan dengan mereka di labirin pohon ilusi itu. Mereka akan mati setelah kehabisan persediaan atau bunuh diri karena kesepian. Tetapi kali ini seseorang telah berhasil datang sejauh ini dan itulah sebabnya ia begitu waspada dan melepaskannya.
penjaga, segera. Namun, dalam proses menyembuhkan bentengnya, musuh telah menghilang begitu saja. Aneh sekali, tepat pada saat bola elemen itu berhenti berputar, bagaikan anak panah, sebuah tangan memasuki ruang pohon melalui lubang kecil yang hendak ditutup dan meraihnya. Sebelum bola elemen itu dapat memberi isyarat kepada penjaganya, ia merasa bahwa hubungannya dengan pohon abu-abu dan penjaga itu terputus karena suatu alasan aneh dan tangan itu juga tidak terlihat lagi. Ia masih mengambang dengan damai dalam kegelapan seperti biasanya, tetapi tempat ini bahkan lebih gelap daripada ruang pohon. Ia terus mencoba menghubungi penjaga tetapi tidak ada yang berhasil. Ia mencoba melepaskan kabut putihnya lagi tetapi tidak berhasil juga seolah-olah ia telah terperangkap dalam kandang terisolasi di mana ia tidak bisa melakukan apapun selain tetap tinggal dan menunggu pembantaian datang. Es akhirnya berhasil tepat waktu dan sebelum celah pohon tertutup sepenuhnya, ia membuang kewaspadaannya dan meraih bola elemen itu. Saat ia menyentuhnya dengan pikiran, ia mengirimkannya ke dalam ruang pencurinya. Es akhirnya berterima kasih atas keputusannya untuk membuka ruang penyimpanan hidup sebelumnya. Jika ia tidak memiliki ruang ini, ia tidak dapat menyimpan bola ini di harta ruang penyimpanan normal. Karena ia memiliki kesadaran, ia menganggapnya sebagai makhluk hidup. Setelah mengirimnya ke dalam ruang pencurinya, ia akhirnya rileks. Ia tahu bahwa bola itu tidak dapat melakukan apapun setelah ia mengirimnya ke dalam ruang pencurinya karena sistemnya terlalu kuat sehingga bola kecil ini ditakdirkan untuk menjadi batu loncatannya. Sistem telah mendeteksi bola elemen cahaya di ruang pencuri inang. Semua kondisi telah terpenuhi. Ingin memulai proses penyerapannya ke dalam kekosongan gelap dan memulai hukuman guntur surgawi atas tubuh dan jiwa pertama. Sama dengan. Suara dingin sistem terdengar di benak Es. Sesek, tapi sebelum Es bisa menjawab, lolongan melengking terdengar di area itu yang hampir mengubah jiwanya menjadi debu. Penjaga itu merasakan koneksinya dengan bola elemen itu terputus sekarang dan menggunakan serangan jarak jauhnya yang paling kuat untuk mencari tahu penyebab hilangnya bola cahaya itu. Karena, jika bola elemen itu dikonsumsi atau dihancurkan, penjaga bola itu juga akan hancur. Itu seperti garis hidup penjaga dan saat Anda memotong garis hidup itu sama saja dengan mengambil nyawanya. Efek dari manik tak terlihat itu juga berakhir saat ini, tetapi Es tidak dapat melakukan apapun karena jiwanya saat ini cemas karena dia begitu dekat dengan penjaga itu. Karena itu, pikirannya benar-benar kosong. Dia seperti bebek yang sedang duduk di sana. Inti jiwa kuning Es di dalam pikirannya merasakan bahaya yang sangat besar dan mulai berputar sendiri. Itu melepaskan sejumlah besar ki jiwa berwarna kuning. Ki jiwa beredar di dalam tubuhnya dan dia akhirnya mulai mendapatkan kembali kesadarannya. Hal pertama yang dia lihat adalah cakar abu-abu yang datang langsung ke kepalanya. Jika itu mengenai kepalanya akan meledak seperti semangka. Es terlihat oleh penjaga itu saat efek manik tak terlihatnya memudar. Es bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan keahliannya. Dengan sebuah pikiran, perisai perak muncul di antara kepalanya dan cakar yang datang. Bumim, benturan itu menyebabkan riak-riak di udara dan Es terlempar seperti layang-layang yang putus dan menghantam pohon abu-abu. Perisai perak itu hancur berkeping-keping. Itu adalah harta karun bintang 3. Di sisi lain, Es juga tidak dalam kondisi optimal. Pepe Papi. Es memuntahkan banyak darah yang membentuk genangan kecil di tanah, ada campuran giginya di dalamnya. Wajahnya hampir tidak bisa dikenali karena serangan itu hampir menghancurkan kepalanya. Jika bukan karena efek ruang pencuri itu dan dia bisa memanggil senjata dengan satu kaki di sekitar tubuhnya, dia pasti sudah mati sekarang. Perisai perak itu telah menerima hampir 90% serangan untuknya. Es tidak sempat memeriksa kondisinya karena penjaga itu bersiap untuk serangan lain dan dari penampilannya kali ini benda itu akan menggunakan ki elemennya. Es segera mengeluarkan pedang gandanya dan dengan susah payah, dia berdiri tegak. Karena kerusakan itu juga terjadi pada jiwanya, dia tidak dalam kondisi untuk menghadapi bahkan seorang ahli alam yayasan ki apalagi monster seperti itu. Tapi dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan bahkan jika itu berarti menghadapi monster ini. Namun, Es memiliki pikiran aneh saat ini, benda ini tidak punya mulut lalu bagaimana dia bisa berteriak? Dan bagaimana teriakan bisa membuat jiwaku terkejut seperti itu? Es sangat bingung tentang ini karena bahkan jika dia dekat dengan penjaga itu,
ini seharusnya tidak memengaruhi jiwanya, jadi mengapa dia menerima kerusakan langsung pada jiwanya? Jika bukan karena kultivasi jiwanya berada pada level yang sama dengan kultivator alam pembangun fondasi, dia akan tetap dalam keadaan kosong dan mati sejak lama. Mungkinkah benda ini adalah pengguna ki jiwa sepertiku? Sebuah pikiran menakutkan muncul di benaknya. S tidak pernah bertemu dengan kultivator atau binatang iblis yang menggunakan ki jiwa, jadi dia tidak tahu bagaimana seorang kultivator jiwa bertarung atau metode serangan mereka. Namun, jika konjungsinya benar, maka dia berada dalam bahaya yang lebih besar saat ini. Karena dia tidak tahu bagaimana cara bertahan melawan seorang kultivator jiwa dan dari kelihatannya, kekosongan gelapnya juga tidak dapat melahap ki jiwa. Karena jika kekosongan gelap benar-benar dapat menyerap ki jiwa, inti angin kuningnya tidak perlu bereaksi sendiri. Dan dia tidak akan jatuh ke dalam keadaan kosong semudah ini. Sebelum S dapat menganalisis situasi lebih jauh, dia melihat penjaga yang sedang mengumpulkan ki elemen putih di tangannya. Tiba-tiba benang putih mulai muncul darinya dan benang putih itu langsung menembus semua bola matanya. Saat ini terjadi, seluruh ruang pikiran S terguncang dan kali ini pada inti angin kuningnya muncul sedikit retakan. Ruang pikirannya hampir terbelah dua. Jika bukan karena inti anginnya, dia akan mati oleh serangan yang tidak dikenal dan tiba-tiba ini. Ruang pikiran, S sebenarnya adalah jiwa sejatinya. Hanya saja karena efek khusus Heaven Stealer, jiwanya telah berubah menjadi mind space yang dapat menampung soul ki dan inti jiwa dari teknik jiwa angin hitam. Jadi, kerusakan yang baru saja dideritanya diarahkan pada jiwa sejatinya, dan untuk melindunginya, inti angin kuning langsung menerima serangan untuk jiwa sejatinya. Begitulah cara dia berhasil bertahan dari serangan ganas ini. Inilah keajaiban sejati dari teknik jiwa angin hitam yang akan melindungi jiwa Heaven Stealer sampai sesuatu menghancurkan inti jiwa ini terlebih dahulu yang terbentuk dari teknik tersebut. Dia tahu ini karena ruang pikiran ini terhubung langsung dengan hidupnya. Karena tubuhnya mengandung ki surgawi, seperti ini ruang pikirannya mengandung ki jiwa. Bukankah ini berarti, ruang pikiran, ini sebenarnya adalah jiwa sejatinya yang mengandung kultivasi jiwanya. Dia mengetahuinya setelah ruang pikirannya mengembang seperti ki tubuhnya karena gerbang kegelapan yang tersembunyi. Pup, dia memuntahkan lebih banyak darah dan sekarang matanya hampir tidak terbuka lagi. Wajahnya berlumuran darah dan hidungnya hampir robek. Ini jelas serangan jiwa, S menilai dengan lemah. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa pengguna ki jiwa akan sekuat ini sehingga hanya perlu diam dan target bahkan tidak akan tahu bagaimana cara memblokir serangan mendadaknya. S tidak tahu bahwa elemen cahaya memiliki kedekatan alami dengan ki jiwa dan pengguna elemen cahaya bahkan jika mereka tidak berkultivasi dalam jiwa, ki cahaya mereka memiliki kemampuan alami untuk melukai jiwa. Tapi itu tidak menakutkan seperti kultivator jiwa sejati. Namun, itu masih dapat menentukan jalannya pertempuran mematikan antara kultivator. Biasanya, para kultivator elemen cahaya sangat langka dan mereka semua diperlakukan seperti permata bahkan di sekte kuno. Karena seorang kultivator elemen biasa sulit untuk dibina menjadi kultivator jiwa, namun pengguna elemen cahaya mudah dibina menjadi kultivator jiwa. Kultivator jiwa diperlakukan seperti permata karena mereka tidak dapat diprediksi dan mereka dapat menyerang siapapun dari jarak jauh dan bahkan jika mereka tidak cukup kuat, mereka dapat dengan mudah membuat celah hanya dengan menyerang seseorang yang sedang dalam pertarungan hidup dan mati. Itulah sebabnya jika suatu kekuatan berhasil memelihara seorang kultivator jiwa yang kuat, mereka dapat dengan mudah membalikkan keadaan pertempuran penting. Selain itu, kultivator jiwa memiliki lebih banyak kemampuan. Namun mereka memiliki kelemahan yang jelas dan itu adalah tubuh mereka yang lemah karena semakin mereka mengolah jiwa mereka, tubuh mereka akan tetap sama dan hanya membuat kemajuan seperti semut. Tubuh kultivator jiwa alam sungai Ki akan sekuat kultivator gerbang pertama alam gerbang Ki. Namun, penjaga ini tidak memiliki kelemahan ini karena ia dilahirkan dengan bola elemen dan bola tersebut telah memelihara tubuhnya selama 100.000 tahun. Tubuhnya sekuat kultivator tubuh alam bangunan fondasi tengah. Inti angin kuning es rusak karena dua serangan jiwa penjaga dan sangat sulit baginya untuk tetap waspada saat ini. Sepertinya dia ditakdirkan untuk mati di sini, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Jika dia menggunakan manik tak terlihat, binatang itu dapat menggunakan lolongan aneh itu lagi dan karena dia tidak tahu bagaimana cara bertahan dari serangan jiwa, dia akan tetap menerima kerusakan. S tiba-tiba memiliki ide yang serius untuk melarikan diri dari situasi ini,
tetapi ini juga akan menempatkannya dalam situasi yang lebih berbahaya. Dia berada dalam situasi yang putus asa dan untuk mendapatkan satu kesempatan untuk hidup, dia mengumpulkan tekadnya. Aku akan membawamu ke neraka bersamaku jika ini adalah hal terakhir yang kulakukan. Kutuk es pada penjaga yang menatapnya dengan niat membunuh yang dalam di mata putihnya. Sistem mulai hukuman surgawi untukku. Es meraung saat dia melihat ke langit yang gelap. Ada keengganan di matanya tetapi juga tekad yang kuat untuk hidup. Ini adalah pilihan terakhirnya dan dia tahu dengan melakukan ini dia menutup pintu terakhir menuju kehidupan. Karena meskipun dia tidak pernah menghadapi hukuman guntur surgawi sebelumnya, dia memiliki gambaran betapa kuatnya itu, setelah mendengar bahwa hukuman ini seharusnya membantunya merasakan hukum keputusasaan. Tapi apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak mengambil risiko terakhir ini? Dia akan mati juga jadi dia tidak mau mati sendirian, dia akan membawa benda ini bersamanya. Terlebih lagi, jika semua karena benda ini dia didorong sejauh ini untuk membuat pilihan seperti ini. Sama dengan. Proses penyerapan bola elemen cahaya alam telah dimulai. Peringatan, turbulensi guntur surgawi akan turun selama proses penyerapan bola elemen. Sistem merekomendasikan untuk menemukan tempat terpencil atau turbulensi guntur akan mengambil makhluk hidup sejauh 500 meter di sekitar inang sebagai musuh juga dan akan melakukan apa saja untuk menghancurkan mereka. Bentuk pertama turbulensi guntur tubuh dan jiwa, guntur keputusasaan putih, akan turun dalam 2 detik. Sama dengan. Es mendesah berat saat dia bergumam setelah mendengar pemberitahuan sistem. Akhirnya saatnya menghadapi hukuman surgawi pertamaku dan namanya sangat suram. Aku bertanya-tanya apakah itu benar-benar guntur keputusasaan. Namun segera ekspresi berat itu berubah menjadi senyum dingin saat dia mengalihkan fokusnya ke penjaga yang bersiap untuk serangan jiwa lainnya. Nikmati pertunjukannya, dasar jalang. Ejek es lemah. Penjaga itu saat ini merasa cukup bingung karena semut kecil di matanya telah selamat dari 2 serangan jiwa terkuatnya dan 1 serangan langsung. Dan semut itu saat ini tersenyum padanya. Hal ini sangat membuatnya marah dan hendak menyerang lagi ketika merasakan perubahan ekstrim di atmosfer. Para penjaga sangat peka terhadap perubahan elemen di sekitar mereka dan begitulah cara mereka menemukan penyusup yang ingin mengambil bola-bola itu. Jadi, perubahan tiba-tiba dalam elemen gelap ini menyebabkan penjaga itu berhenti di jalurnya karena ia bisa merasakan perubahan ini sangat berbahaya. Namun sebelum ia bisa menemukan apa yang telah terjadi, penjaga itu merasa hidupnya mulai menjauh dari tubuhnya yang besar. Ia segera tahu bahwa semut itu entah bagaimana mulai menyerap bola-bola unsur itu. Ia tidak punya waktu untuk menemukan bahaya tersembunyi karena jika penyerapan bola-bola itu selesai, ia akan mati juga. Jadi, ia mengabaikan peringatan yang datang dari nalurinya dan dengan kecepatan tinggi, melompat ke arah es. Beberapa saat yang lalu, es merasakan ki asing memasuki pori-pori tubuhnya dengan kecepatan tinggi dan langsung memasuki kehampaan yang gelap. Ia merasa ki ini sangat nyaman dan inti jiwanya yang rusak mulai pulih dengan sangat cepat karena ki khusus ini. Perlu diketahui bahwa luka pada jiwa sangat sulit disembuhkan. Dan jiwa es dipenuhi dengan ki jiwa surgawi, akibatnya menyembuhkan jiwanya menjadi lebih sulit. Itu adalah bola elemen cahaya, ki esensial elemen, yang saat ini menyembuhkan inti jiwa angin kuningnya yang rusak. Kace merasakan jiwanya pulih dengan cepat karena penyerapan ki elemen esensial bola itu dan memulihkan sebagian kekuatannya. Es Hadki mulai mendidih di meridiannya dan dia langsung mengaktifkan langkah diam untuk menghindari penjaga yang datang yang telah melompat ke arahnya dan itu seperti terbang dengan kecepatan tinggi. Semua tangannya yang tajam bersatu di depan, itu tampak seperti ujung tombak dengan kekuatan mengerikan di belakangnya. Terakhir kali, es lengah karena serangan jiwa dan terkena serangan tiba-tiba penjaga itu ketika dia dalam keadaan kacau. Namun, kali ini es benar-benar sadar dan dia masih bisa menghindari serangan fisik, terutama karena tubuh penjaga ini tidak sekuat kultivator alam sungai Ki. Selain itu, sepertinya makhluk ini panik tentang sesuatu dan terburu-buru untuk menghabisinya sehingga tidak menggunakan serangan jiwanya dan langsung menggunakan serangan fisik untuk menghabisinya dengan cepat. Lebih jauh, tampaknya serangan jiwa yang kuat itu membutuhkan waktu untuk diaktifkan atau 2 serangan jiwa terakhir sudah mencapai batasnya. Dengan sehelai rambut, ia menghindari serangan sang penjaga dan dengan cepat berlari ke arah berlawanan dengan es yang berusaha membuat jarak di antara mereka.
Penjaga itu tampaknya sedikit terkejut dengan bagaimana es yang tampak tak bernyawa beberapa saat yang lalu mampu bergerak seperti ini sekarang. Namun, ia tidak peduli karena ia dapat merasakan bahwa elemen esensial Qi dari bola elemen itu terkuras dengan cepat. Ia baru saja akan berbalik untuk menggunakan serangan jiwa kali ini ketika langit yang kosong dan sunyi di wilayah inti hutan bulan mulai menjadi berisik. Tiba-tiba suhu mulai turun. Penjaga itu merasakan bahaya yang ekstrim dan segera setelah itu, tekanan besar turun padanya seperti gunung besar dan karena tekanan besar ini, ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya lagi. Ia berjuang tetapi semuanya sia-sia. Tekanan ini telah menguncinya di tempatnya. Kondisi es sama atau bahkan lebih buruk daripada penjaga itu karena ia terluka dan jiwanya masih dalam proses penyembuhan ketika tekanan besar ini menguncinya. Namun, es tetap berdiri tegap dan tidak terjatuh ke tanah karena tekanan yang seperti gunung. Apakah tekanan ini berasal dari hukuman surgawi? Tekanan ini jauh lebih kuat dari benda itu, tetapi tubuhku menahannya sampai batas tertentu. Apakah karena Qi surgawi? Pikir es dengan intens. Dia merasa seperti Qi uniknya membantunya menahan tekanan ini dan itulah sebabnya dia masih berdiri saat ini atau dia akan jatuh ke tanah sejak lama dan bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Jika es tahu bahwa tidak ada yang bisa bergerak dalam hukuman surgawi sebelumnya, dia akan langsung memilih untuk melewatinya terlebih dahulu tanpa ragu-ragu. Jadi, ia bisa mengunci monster itu di satu tempat dan membiarkan hukuman surgawi mengurusinya dan entah bagaimana ia akan mampu melewati hukuman ini karena ia mempunyai Qi surgawi. Es sekarang berpikir bahwa beberapa petir acak akan menyambar setelah melihat dia bisa bergerak sedikit dan penjaga tidak bisa, tetapi segera dia akan mengetahui betapa naifnya pikirannya. Tiba-tiba, langit gelap di wilayah inti tampak nyata tetapi tidak ada bintang dan bulan, orang bisa tahu itu tidak nyata dan semacam fenomena alam. Krak, retakan mulai muncul di langit, dan tiba-tiba hancur seperti kaca. Rasanya seperti ada sesuatu yang memukulnya dan menghancurkan kubah gelap wilayah inti. Sinar cahaya memasuki wilayah inti gelap hutan bulan untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun. Es terkejut dengan ini, sepertinya di luar masih siang hari. Dia berpikir karena dia tidak melihat cahaya di sini sejak dia masuk. Dia tidak tahu tentang bagaimana waktu bergerak di luar. Rasanya seperti dia berada di dalam sangkar gelap yang besar dan seseorang telah merobeknya dengan paksa. Jadi, sekuat apa perangkap alam itu? Rasanya seperti seluruh wilayah inti hutan bulan adalah wilayah bola unsur ini dan tidak ada yang bisa menemukan jalan keluar begitu masuk ke dalam. Es berpikir serius. Jika ini benar maka dia dalam masalah besar karena dia masih perlu menemukan 7 bola lagi dan yang pertama ini saja telah memberinya saat paling mematikan dalam hidupnya. Dan dia masih belum keluar dari bahaya. Namun, fokus es dengan cepat beralih ke tubuhnya karena kekosongan gelap telah mulai dengan rakus menyerap Qi surgawi dalam skala tinggi dan memompanya ke meridian dan seluruh tubuh es. Rasanya seperti dia berada di lautan Qi surgawi yang dalam. Bahkan luka-lukanya mulai sembuh karenanya. Bahkan ruang mulai bergetar saat semua Qi surgawi dalam ratusan mil mulai berkumpul menuju es, Qi di sekitarnya praktis menjadi Qi surgawi. Itu sangat padat sehingga bisa dilihat dengan mata fisik seperti kabut hitam. Hal yang paling aneh adalah kekosongan gelap itu tidak mengubah Qi surgawi menjadi Haki, itu melahap Qi surgawi seperti lubang tanpa dasar. Semua Qi surgawi masuk ke dalam dan tidak ada yang tahu kemana sejumlah besar Qi surgawi ini pergi. Rubel, sebelum kekosongan gelap dapat menyerap lebih banyak Qi surgawi yang disuplainya terputus oleh sesuatu yang tidak diketahui dan es mendengar gemuruh besar di atas kepalanya saat dia membuka matanya untuk melihat sumber gemuruh ini. Namun, saat dia melihat di atas kepalanya, wajahnya berubah pucat dan menjadi ngeri. Karena langit yang awalnya cerah dan tak berawan beberapa saat yang lalu kini berubah menjadi gelap, dengan awan hitam pekat. Guntur bergemuruh dan kilat putih menyambar di dalamnya. Segala sesuatu dalam jarak ratusan mil menjadi gelap gulita. Sepertinya es telah kembali ke wilayah inti lagi tetapi sekarang lebih gelap. Apakah ini hukuman surgawi? Bagaimana mungkin aku bisa menanggung hukuman dari benda ini? Es benar-benar ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat keras, "Sistem, apakah kau mengirimku ke kematianku?" Bahkan monster itu terlihat lebih imut di depan awan guntur yang besar itu. Sebelum es sempat berpikir, tetapi sekarang akhirnya dipastikan di mana tekanan besar itu dan apa yang menghentikan Qi surgawi di sekitar area itu,
semuanya terjadi persis karena awan hitam itu atau turunnya, hukuman surgawi. Dia melihat bahwa semua awan hitam itu seperti pusaran air besar, dan pusat pusaran air itu tepat di atas dirinya. Pusaran air itu tampak seperti mata hitam besar yang fokus tanpa ekspresi padanya. Pada saat yang sama, kehendak penghancur yang mengerikan menekannya dan itu jauh lebih kuat dari tekanan sebelumnya. Tekanan sebelumnya tampak seperti anak kecil di depan kehendak ini. Es segera menyadari bahwa dia sekarang tidak dapat bergerak sedikit pun. Dia bahkan tidak dapat berkedip. Aku dikutuk. Itulah satu-satunya pikiran liar dalam benaknya saat ini. Es melihat semakin banyak awan hitam berkumpul di langit. Petir putih di langit perlahan-lahan berkumpul di tengah awan hitam seolah-olah terkonsentrasi di satu titik. Apakah kumpulan petir itu akan menyambarku? Meskipun Es naif, dia tidak berani menerima sambaran itu secara langsung. Dia berjuang mati-matian untuk membebaskan diri. Namun, seolah-olah seluruh tubuhnya ditekan oleh gunung besar. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, tubuhnya hanya bergetar terus-menerus. Tanah di bawah kakinya mulai retak. Es tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketakutan. Dia mencoba menggeser tubuhnya, tetapi dia merasa seolah-olah seluruh gunung menghancurkannya dari segala arah. Bahkan setelah menggunakan ki surgawinya, dia hanya mampu membuat gerakan yang sangat kecil dan tidak dapat menghindari apapun. Awan hitam di langit menjadi semakin tebal, dan petir semakin terkonsentrasi di tengah. Tiba-tiba, langit yang bergemuruh menjadi sunyi senyap. Kilatan petir putih selebar beberapa kaki, itu bukan lagi petir, melainkan guntur penghancur, murni dan melesat turun dari tengah awan hitam. Namun, sasaran petir ini bukanlah es, melainkan melesat ke arah penjaga bola yang berdiri diam di tempatnya tanpa daya seperti es. Ki-nya bukanlah ki surgawi seperti es, jadi dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Kekuatan petir putih itu tampaknya ingin menghancurkan dan memusnahkan setiap makhluk hidup di jalannya. Es menyaksikan petir putih yang mengerikan itu turun. Dia merasakan keinginan dan keputusasaan yang tak berujung yang datang darinya. Guntur keputusasaan putih akhirnya menyambar tepat ke kepala penjaga yang penuh mata. BOOOOMMMMMM. Suara ledakan besar terdengar di kekosongan dan ratusan meter tanah runtuh saat petir itu menciptakan kawah besar. Es telah membuat jarak yang cukup jauh dari penjaga sebelum dia terkunci di tempatnya saat ini, tetapi bahkan setelah itu dia terperangkap dalam kejutan petir dan dia memuntahkan 2 suap darah berturut-turut. Es ngeri setelah melihat ini dan akhirnya memahami teror sebenarnya dari surga yang marah. Sebelumnya dia tidak terlalu memperhatikan risiko menggunakan teknik pencuri surga dan mencuri dari surga. Dia berpikir bahwa manfaatnya terlalu besar dan menanggung hukuman surgawi sesekali akan sepadan. Namun, sekarang dia akhirnya tahu bahwa hadiah menggunakan teknik pencuri surga sangat mematikan ini. Es melihat tubuh penjaga yang menjulang tinggi di tengah kawah, tubuhnya hangus di mana-mana, dan dia bahkan bisa melihat asap abu-abu keluar dari rongga matanya yang sekarang telah berubah menjadi pasta daging. Penjaga perkasa dari alam sungai Ki telah tewas dalam satu sambaran petir surga. Rum Brûlée, Es tersadar dari lamunannya setelah mendengar gemuruh besar yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia gemetar melihat ke atas dan melihat lebih banyak cahaya yang terkonsentrasi di tengah pusaran air. Sepertinya petir terakhir itu adalah untuk menyingkirkan semua rintangan antara es dan surga. Sekarang setelah rintangan itu disingkirkan, akhirnya tiba saatnya untuk menghukum pencuri surga. Es benar-benar ngeri dan khawatir melihat betapa kuatnya petir pertama itu. Bahkan petir itu membunuh monster itu seperti semut. Dan dari penampakannya, petir berikutnya tampak lebih kuat dari yang terakhir. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membuat semacam persiapan atau menemukan beberapa harta karun yang dapat memblokir guntur. Yah, meskipun aku tahu harta karun yang dapat memblokir hukuman surgawi tidak mudah ditemukan, pikir Es getir. Es segera menenangkan dirinya karena sekarang bukan saatnya untuk gelisah atas kesalahan masa lalunya. Dia harus berhasil dalam ujian mematikan ini. Awan hitam itu bahkan lebih terang di tengah daripada terakhir kali dan siap untuk menghancurkan Es dengan seluruh kekuatannya. Es segera berteriak dalam benaknya, sistem berikan aku 5. Tidak, 10 pil penyembuhan dasar dan 10 pil pemulihan ki dasar sekarang. Sama dengan. Pil penyembuhan dasar, 25 TP untuk setiap pil. 10 pil sama dengan 250.
Pil Ki Surgawi dasar, 10 TP untuk setiap pil. 10 pil sama dengan 100. Total, 350 TP. Host memiliki jumlah TP yang cukup. Pembelian telah berhasil. Pil dikirim ke ruang pencuri host. Poin pencuri TP 595. Sama dengan. S tidak berpikir bahwa dia akan menggunakan pil-pil ini dalam situasi seperti ini. Dia jelas tahu bahwa pil sistem sama sekali tidak biasa, bahkan pil-pil dasar ini lebih berharga daripada pil apapun di tanah tingkat tinggi. Namun, S hanya dapat menggunakan pil-pil sistem ini, pil-pil biasa hanya dapat memberinya EXP atau SP, pil-pil itu tidak memiliki efek lain padanya. Yang lebih penting, kecuali untuk pil pencuri surga, pil-pil lain tidak memiliki batasan kuantitas. Jadi, dia tidak membelinya dalam jumlah besar seperti yang dia lakukan dengan senjata-senjata. Selain itu, pil pencuri surga, harganya mahal. S merasa dia tidak membutuhkannya saat ini jadi dia menyimpannya untuk waktu yang tepat karena keterbatasannya. Itulah sebabnya untuk pertama kalinya dia membeli pil-pil dasar ini karena dia tahu tampaknya dia pasti sudah mati. Dengan sebuah pikiran, 2 pil hijau muncul di tangannya dari ruang pencuri. Satu memiliki lingkaran emas, itu adalah pil penyembuh dan yang lainnya memiliki lingkaran hitam di atasnya, ini adalah pil Ki Surgawi. Pil-pil itu bersinar secara misterius dan kabut tipis keluar darinya. Cahaya ini berarti pil alkimia tingkat emas dan kabut hanya muncul pada pil tingkat pertama. Hanya alkemis yang akan mencapai peringkat alkemis tingkat pertama yang dapat membuat pil semacam ini. S tidak punya waktu untuk mengagumi pil-pil yang tak ternilai ini dan dia melemparkannya ke dalam mulutnya tetapi dia tidak menelannya. Itu tepat pada saat dia akan berada dalam bahaya besar, barulah dia akan memakannya, dan dia berharap mereka dapat membantunya dalam situasi ini. Setelah melakukan ini, dia melihat ke atas dan guntur akan menyambar setiap saat. S masih tidak merasa yakin jadi dia mengeluarkan semua senjata di ruang pencurinya. Mereka tidak terbiasa dengannya dan dia berpikir untuk membuangnya setelah dia mencapai tanah tingkat yang lebih tinggi. Namun sekarang, mereka bisa menjadi perisai dagingnya. Mereka tidak dapat memblokir serangan sepenuhnya tetapi setidaknya mereka dapat melemahkannya sampai batas tertentu, bukan? S tahu dia tidak punya waktu untuk disia-siakan dan dengan cepat menuangkan haki ke dalam pedang gandanya. Sejumlah besar ki melesat keluar dari kedua bilah hitam itu. Sejumlah besar ki itu mulai berubah menjadi bentuk kuali kasar besar saat melahap ribuan senjata ki itu. Setelah kuali ki itu diisi dengan senjata, ia mulai melayang di atas kepala S. Itu seperti perisai berlapis-lapis, yang terbuat dari pedang, tombak, palu perang, perisai, pedang. S menemukan metode ini untuk mewujudkan ki-nya di tahun pelatihannya. Karena saat ini dia tidak dapat mengeluarkan ki-nya, S merasa dia dapat melakukannya dengan senjata kelas 1 miliknya. S dapat dengan mudah menciptakan bentuk dengan ki dan mengendalikannya dengan pikirannya dengan metode ini. Namun, karena dia tidak berada di alam pembangunan fondasi, hal ini cukup membebani tubuh dan pikirannya. Krurur CCC, sebuah ledakan gemuruh terdengar dan petir putih tebal melesat lurus ke arah S seperti anak panah. S baru saja menciptakan perisai-nya ketika petir itu jatuh. Dia melihat petir ini lebih lebar dari yang terakhir dan tampaknya juga lebih kuat. Dia memegang gagang pedangnya dengan kuat dan menyalurkan semua ki ke dalam pedangnya. Bumim, petir itu mendarat langsung di perisai, tetapi seperti kertas, perisai itu berubah menjadi abu. Mungkin ada lebih dari 1000 senjata bintang 2 dan ratusan senjata bintang 3 di kuali itu dan bahkan beberapa senjata bintang 4. S telah memasukkan semua kekayaan persenjataannya ke dalam perisai ini dan berubah menjadi abu seolah-olah tidak ada apa-apanya. Jantung S pasti akan berdarah jika dia tidak mendudukinya saat ini. Karena perisai itu rusak atau berubah menjadi abu, target berikutnya dari guntur keputusasaan putih itu jelas S. Cechi, kali ini, bagaimanapun, pedang gandanya beradu dengan petir itu tetapi setelah beberapa saat S tidak dapat menahan tekanan besar dan kekuatan penghancur dari guntur keputusasaan putih itu. Petir itu berhasil menghancurkan pertahanan terakhirnya dan mendarat di dadanya. Itu mulai mendatangkan malapetaka di tubuh S. S merasa seperti berada di jurang neraka saat ini. Seluruh tubuh dan organnya terbakar luar dalam dan yang bisa dia rasakan hanyalah rasa sakit yang menusuk dan keputusasaan, tidak ada yang lain.
Kurasa ini adalah akhir. Itulah pikiran di dalam hatinya sebelum dia akhirnya menyerah. Pada saat Es kehilangan harapan untuk hidup, kekosongan gelap yang berhenti melahap Ki Surgawi karena hukuman surgawi bangkit dan mulai beroperasi lagi, dan kali ini target melahapnya adalah guntur keputusasaan putih. Es merasakan sakit yang mengerikan mulai berkurang sedikit demi sedikit dan dia sadar kembali. Namun kondisinya tidak begitu baik. Dia segera mengambil 2 pil lagi dari ruang pencurinya dan menelannya. 2 pil terakhir telah digunakan dan tanpa mereka dan kekosongan gelap dia pasti sudah mati sekarang. Setelah sadar kembali, Es melihat tubuhnya hangus di mana-mana, dan dia bahkan bisa mencium dagingnya sendiri yang terpanggang. Dia tidak mampu mengguncang baut itu sedikit pun. Dia pada dasarnya tidak berdaya. Ini membuatnya merasa benar-benar putus asa. Di hadapan petir itu, dia merasa bahwa dia sama sekali tidak berarti. Es tidak menetap terlalu lama karena dia bisa merasakan kekosongan gelap itu telah berhenti lagi. Bagaimanapun, tampaknya guntur keputusasaan putih telah berakhir. Namun dia masih belum mendapatkan haki. Jika bukan karena pil Ki Surgawi, dia pasti sudah kehabisan Ki sejak lama. Kenapa tidak bekerja seperti biasa? Dan bola unsur itu juga diserap ke dalamnya bahkan sekarang. Apa yang sebenarnya dilakukan sistem ini? Es mengumpat dengan lemah. Dia merasa sangat frustrasi sekarang karena sepertinya tidak ada yang bekerja dengan benar. Namun, berita bahwa kehampaan gelap dapat melahap petir itu sangat baik untuknya. Namun, rasa sakit itu bukan sesuatu yang bisa dia tahan lama. Saat dia merenungkan situasi yang sulit, surga tampaknya merasakan bahwa petir sebelumnya tidak cukup untuk menjatuhkan semut ini dan tidak memberi kesempatan bagi Es untuk pulih. Dengan suara gemuruh, 2 petir putih turun kali ini. Es ingin mengutuk surga karena begitu kejam mengirim 2 petir kali ini. Namun, dia tidak punya waktu karena petir itu sudah mencapainya. Kali ini Es tidak melakukan apapun dan petir itu turun menimpanya. Bumim, Es merasa lebih buruk dari sebelumnya, tetapi dia menggertakkan giginya dan bertahan. Namun kali ini, ia merasakan perasaan putus asa yang lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah, keinginan aneh ini ingin ia kehilangan keinginannya untuk berjuang dan menyerahkan diri ke surga. Keinginan itu ingin ia beristirahat selamanya dan membayar harga karena menentang surga dengan jiwanya yang hancur dan keberadaannya terhapus selamanya. Es akhirnya mengerti apa itu keputusasaan yang sebenarnya, tetapi ia tidak menyerah. Ia terus mengingat bahwa hidupnya adalah ikatan dengan Eva dan ia masih perlu menemukan adik perempuannya. Setelah itu, ia masih belum memecahkan misteri orang tuanya sehingga ia tetap kuat dalam menghadapi keputusasaan dan keinginan aneh itu. Seolah-olah tekadnya telah memicu kekosongan gelap, kekosongan itu mulai melahap petir itu lebih cepat. Es akhirnya merasakan sakitnya berkurang dan dia dengan cepat melemparkan 2 pil lagi ke dalam mulutnya. Pil-pil ini sungguh luar biasa, pil penyembuh itu menyembuhkan luka dalam dan luarnya dengan petir surgawi dan pil Ki memberinya sejumlah besar Ki surgawi. Hahaha. Kau tidak dapat melakukan apapun padaku sekarang, aku akan bertahan sampai saat terakhir, tetapi aku tidak akan pernah menyerah padamu. Bahkan di dalam kuburku, Es meraung sambil tertawa saat dia menatap awan hitam itu dengan ganas. Dia marah sekarang karena dia didorong sepanjang hari, pertama oleh monster itu dan sekarang oleh surga juga. Bagaimana mungkin dia tidak mengutuk saat ini? Jika bukan karena kekosongan gelapnya, dia akan mati setelah menerima serangan pertama. Seolah-olah surga telah mendengarnya dan menjadi marah oleh kata-katanya yang tidak sopan dan awan hitam itu mulai mengumpulkan sejumlah besar petir. Sial, aku dan mulutku, yang besar. Es ingin menangis sekarang Aceh kini dapat menahan guntur surgawi karena kehampaan gelap, tetapi ia tidak dapat menahan rasa sakit yang hebat lebih lama lagi. Ia kelelahan secara mental dan kondisi fisiknya juga tidak optimal lagi. Pil sistem dapat membantunya pulih, tetapi tidak dapat memulihkan kelesuan mentalnya. Namun, Es tidak dapat mundur sekarang, karena Es tahu jika ia kehilangan keinginannya untuk bertarung, maka kehampaan gelap pun tidak dapat menyelamatkannya. Kekuatan keputusasaan terlalu besar. Jika Anda kehilangan keinginan saat menghadapi keputusasaan, maka tidak ada yang dapat menyelamatkan Anda dari keputusasaan. Es menarik napas dalam-dalam dan menatap awan hitam di atas dan menggerutu, "Kau pikir aku takut padamu? Kalau begitu, lakukanlah. Aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuat semut di matamu ini sebenarnya." Seolah-olah surga telah mendengarnya dan ledakan gemuruh bergema di langit hutan bulan.
Orang dapat mendengarnya bahkan di wilayah luar hutan bulan. Beberapa pembudidaya yang lewat terkejut dan berpikir bahwa beberapa binatang iblis yang kuat sedang mengaum dengan marah, mereka dengan cepat berlari. Es melihat 3 halilintar melesat ke arahnya kali ini dan mereka hampir tampak seperti pedang petir. Namun, ada sesuatu yang berbeda tentang mereka dan itu adalah mereka setengah tembus pandang. Hukuman jiwa surgawi. Es langsung menebak dan merasa bahwa sekarang dia sudah dikutuk. Karena kekosongan gelap dapat menyerap guntur surgawi yang berbahaya bagi tubuh dan meridiannya, tetapi tidak dapat menyerap ki jiwa. Sekarang dia sendirian. Bumim, pedang seperti petir mendarat padanya dan Es merasa tubuhnya meleleh dalam lava dan itu bukanlah akhir bahkan, jiwa sejati, ruang pikirannya terguncang seperti perahu di tengah badai. Guntur surgawi yang tembus cahaya menyusup ke ruang pikirannya dan mulai mendatangkan malapetaka. Inti jiwanya mulai melindungi ruang pikirannya dengan bertarung dengan guntur surgawi. Itu masih rusak karena penjaga. Guntur surgawi menyerang inti jiwanya karena terus menolaknya. Es merasa kali ini hidupnya benar-benar akan berakhir karena dia tidak bisa menerima serangan jiwa ini. Dia tidak memiliki cara apapun untuk melindungi jiwanya dari orang lain apalagi dari surga itu sendiri. Dia akhirnya mengerti betapa mengerikannya serangan jiwa itu sebenarnya. Itu seperti berkah karena dia tidak pernah bertemu manusia dengan kultivasi jiwa, tetapi berkat ini berakhir hari ini. Setelah beberapa saat retakan mulai muncul di inti jiwa dan untuk pertama kalinya, ruang pikirannya mulai retak. Es masih bisa menahan semua rasa sakit ini tetapi kerusakan pada jiwa sejati bukanlah sesuatu yang bisa ia tanggung pada levelnya. Saat retakan muncul di jiwa sejatinya, ia merasakan sesuatu yang hancur dalam dirinya. Es jatuh ke tanah hangus, matanya terbalik dan tubuhnya hangus terbakar. Dia tidak dapat dikenali lagi. Darah mengalir dari mulut, telinga, hidung, dan rongga matanya. Tidak ada tanda-tanda napas dan denyut nadi keluar darinya. Hal terakhir yang diingat Es sebelum kehilangan kesadarannya adalah suara asing yang menyuruhnya untuk menghentikan perlawanannya yang sia-sia, dan menyerahkan jiwanya dan rasa sakitnya akan berakhir. Namun, dia hanya memberikan satu jawaban sebelum dia jatuh dan itu adalah, tidak pernah. Es tidak tahu bahwa dia mendengar suara, kehendak aneh, yang dia rasakan sebelumnya di saat-saat putus asa. Dia dapat mendengarnya karena dia berada di antara batas hidup dan mati. Terlebih lagi, pemilik suara ini akan menjadi musuh terbesarnya di masa depan. Setelah Es jatuh ke tanah tak bernyawa, awan hitam mulai berhamburan dan beberapa saat kemudian menghilang sepenuhnya dan langit cerah kembali seperti semula. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena tekanan hukuman surgawi, kubah wilayah inti yang dibuat oleh alam untuk melindungi bola unsur itu kini hancur. Itu tidak akan pernah dikembalikan karena bola unsur diambil oleh Es. Namun, kabut itu tetap ada dan dalam 10 hingga 20 tahun itu juga akan menghilang. Wilayah inti hutan bulan ini akan dikembalikan ke kondisi aslinya seperti sebelum bola itu lahir. Tapi kawah hitam itu akan tetap sama karena mereka dibuat oleh guntur surgawi dan guntur hanya memiliki kekuatan kehancuran, tidak ada kehidupan yang akan terbentuk di daerah ini. Setelah bertahun-tahun seseorang akan melihat kawah-kawah ini dan berpikir mereka adalah binatang legendaris yang tinggal di sini dan sebuah legenda akan lahir. Hutan bulan kemudian akan dikenal sebagai daerah terlarang pertama di tanah kota. Wilayah inti sekarang kosong dan sunyi, labirin pohon juga menghilang setelah bola itu diambil dan tidak ada binatang iblis di sini karena mereka takut kabut di pintu masuk dan tidak pernah memasuki wilayah inti sehingga hanya tubuh Es yang hangus tergeletak di sana di tengah lubang hitam. Kedamaian telah kembali ke wilayah inti lagi. Pada saat ini, suara sistem bergema di benak Es yang hampir mati. Sama dengan. Selamat kepada host karena berhasil melewati bentuk pertama hukuman surgawi. Penyerapan bola elemen cahaya alam, elemen Ki, juga telah selesai. Hadiah khusus, Ki elemen cahaya. Proses membangun fondasi kegelapan surgawi dimulai. Sama dengan. Udara sunyi yang mengelilingi wilayah inti mulai bergetar dan sejumlah besar ki hitam menyerbu ke arah tubuh Es. Kekosongan gelap mulai berputar dengan kecepatan tinggi dan menciptakan daya isap yang besar. Semua ki surgawi mulai memasuki perut Es dan kekosongan gelap menelan semua ki ini dengan rakus pada kecepatan yang luar biasa. Itu seperti jurang tak berdasar dan tampaknya dapat melahap semua ki dunia ini dan tetap tidak akan puas dengannya.
Tiba-tiba, sebuah bola retak muncul dari ruang pencuri es. Itu adalah bola unsur yang sekarang tampak seperti kelereng yang akan hancur hanya dengan embusan angin. Itu tidak bersinar seperti sebelumnya. Bola itu mengapung di dahi es dan tiba-tiba seolah-olah kekuatan misterius memancarkan sedikit tekanan, bola yang mengambang itu pecah menjadi jutaan partikel putih. Tetapi partikel-partikel putih itu tidak tertiup angin seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikannya dan langsung mendarat di dahi es di antara alisnya dan diserap ke dalam kulit es. Tidak ada satu partikel pun yang lolos dari penyerapan ini dan semua partikel unsur cahaya ini memasuki ruang pikirannya secara langsung. Ruang pikiran es saat ini berada pada titik yang hancur dan inti jiwa angin kuningnya hampir tidak utuh. Guntur surgawi masih menyerang inti jiwa untuk menghancurkannya dan dengan itu, jiwa sejati es juga akan hancur. Ini akan menjadi kematian sejatinya bagi tubuh dan jiwa. Namun, saat partikel-partikel putih itu muncul, mereka mulai meledak seperti petasan kecil dan berubah menjadi ki jiwa unsur cahaya yang besar. Tiba-tiba ruang pikirannya yang berubah menjadi hitam setelah dia membuka gerbang pikiran mulai berubah menjadi putih dan retakan juga mulai tertutup dengan ki jiwa cahaya. Partikel-partikel putih yang tersisa setelah bola unsur itu dihisap kering adalah partikel ki jiwa cahaya. Awalnya partikel-partikel jiwa ini seharusnya tersebar di seluruh dunia dan setelah salah satu partikel ini akan melahirkan bola unsur cahaya lainnya. Namun, sistem telah langsung mengirimnya ke ruang pikirannya. Di sini mereka hanya dapat menjadi bagian dari jiwa sejatinya, dan dia akan memiliki ki jiwa cahaya. Artinya bola unsur cahaya tidak akan pernah muncul di dunia langit emas setelah hari ini. Guntur putih. Putus asa, Guntur surgawi merasakan perubahan mendadak ini dan meninggalkan inti jiwa dan langsung menyerang partikel ki jiwa putih. Namun, partikel jiwa cahaya itu meledak begitu saja dan semua ki jiwa cahaya mulai menyatu dengan ruang pikirannya. Inti jiwa juga menerima ki jiwa cahaya dan dengan cepat berubah menjadi bentuk lengkap sebelumnya. Namun, ukurannya bahkan lebih besar dari sebelumnya dan berwarna putih di sekeliling inti kekuningannya. Ledakan partikel-partikel ini tidak melukai jiwa es, tetapi guntur surgawi mulai menyebar dan berubah menjadi partikel guntur dalam ledakan tersebut. Karena guntur surgawi tidak dapat mengisi ulang dirinya sendiri, maka guntur surgawi akan berubah menjadi pelengkap bagi jiwa sejati es juga. Perlahan-lahan, sisa-sisa guntur surgawi lenyap dan bersama dengan semua partikel putih, guntur surgawi diserap ke dalam jiwa sejati es. Sebelumnya, ruang pikiran es berukuran 50 meter kubik, tetapi setelah menyatu dengan partikel jiwa cahaya, ruang pikiran itu sekarang menjadi 100 meter kubik dan inti angin kuningnya juga menjadi lebih besar dan lebih kokoh. Ruang pikiran juga berubah menjadi abu-abu dari tampilan sebelumnya yang hitam. Sekarang indera surgawi dan indera jiwa es dapat mencakup area 50 meter di sekitarnya dan batas ki jiwa surgawinya juga telah dinaikkan ke tingkat berikutnya. Namun yang terpenting, ia akan dapat menggunakan ki elemen cahaya. Es akan mengetahui di masa depan betapa besarnya berkah ini.